Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak, Ibu dimanapun berada, alhamdulillah saya Pak Heri Kuswanto, Divisi Dakwah dan Keagamaan Yayasan Kiai Lendah yang berada di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini kita berada di Komplek Makam Syekh Jangkung, akan menyampaikan suatu ajaran agama kita yang sangat mulia, sangat luhur, tentang indahnya ukhuwah, silaturahim, persatuan dan kesatuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun kita berada, dalam agama kita diajarkan al-mu'min kamasalin nahl. Mestinya persahabatan kita dimulai dari sifat-sifat diri individu kita yang baik, yang taat, dan sebagai suri tauladan. Maka dikatakan kita ini mestinya bisa nyonto an-nahl, yaitu tawon atau lebah. Kenapa lebah atau tawon dijadikan contoh? Coba, namanya tawon itu dari hal makanannya udah selektif. Tuhan memberikan perintah, wahai tawon, makananmu hanyalah sari pati bunga. Selain itu jangan ya. Tawon lebah ini siap, wahai Tuhan, sami'na wa ata'na. Maka tawon itu dimanapun berada, yang dicari adalah sari pati bunga. Terbang ke sana kemari. Kalau ada sari pati bunga maka akan dihisap sebagai makanannya. Kalau tidak ketemu dan tidak ada, tawon atau lebah ini mending tidak makan. Kan gak ada tawon kok bakwan mau, tempe goreng mau. Wah, gak ada. Namanya tawon kalau gak sari pati bunga gak akan dia hisap. Yang pertama, jadi makanannya ibarat kita ini harus yang halalan thayyibah, tidak asal gasak. Wah, yang penting dapat uang dan banyak. Enggak, namanya tawon ini selektif. Di seluruh dunia yang dicari sama. Ibarat kita memberikan pelajaran, kalau enggak halal maka mending ngampet, enggak akan makan, enggak akan minum. Enggak kok, wah kepepet. Nah, kepepet terus. Masya Allah, tawon dari segi makanan seperti itu. Kita manusia disuruh nyonto kamasalin nahli, contohlah ibarat seekor lebah dari segi makanan. Karena yang dimakan income-nya halal, income-nya baik, maka yang keluar pun akan baik. Yang keluar kan madu. Madu dalam kesehatan sangat-sangat penting. Ibarat menjadi obat, menjadi idola. Bahkan ada yang sangat mahal harganya, madu asli, yang asli. Soalnya ada madu asli itu enggak asli, harganya cuma murah. Ya orang itu repot ya, kalau dikasih harga yang mahal karena asli nggak percaya, ini pasti dimahalkan. Maka akhirnya dikasih harga yang murah, dan yang murah ya biasanya bukan asli, cuman tulisannya madu asli. Nah iya tulisannya, Masya Allah. Masukannya halal baik, keluarannya baik. Kita orang beriman diminta meniru ibarat keluarannya, outputnya, hasilnya kayak tawon, kayak lebah. Nah, maka mulut kita kalau mengeluarkan mesti yang baik-baik.
Kalau berkata mikir, ketimbang kita menyakiti orang lain, lebih baik daripada diam. Ya kan? Kan katanya diam itu adalah emas. Iya, ketimbang geger kalau berucap menjadi provokator yang tadinya udah anteng, jenjem, tenang, damai, begitu dia ngomong, nah sekarang ngomongnya nggak harus pakai mulut ya, pakai tangan, jari-jarinya lincah, menuliskan hoax, menyebar berita palsu, wah itu repot. Tawan tidak kalau ngomong yang baik. Ini kita contoh lah dari keluarga kita masing-masing, sama-sama nggak punya uang. Kalau suami istri anak ngomongnya enak, kan enak. Kecuali udah nggak punya uang, suaminya bikin masalah, yang putri bikin geger, anaknya juga pada nggak kena. Kayak kiamat rasanya terjadi. Masya Allah. Lain ya kalau lembut, enak. Kan sang istri meladenkan makanan pun demikian. Mari Pak diunjuk. Wah, teh pahit pun serasa manis. Tetapi meskipun gula batu sak kebun jerum. Wah, jadi gelasnya seberapa ya. Tetapi kalau dia ini meladenkannya dengan ucapan yang kotor, minum. Wah, sangar kayak satpam baru habis dilantik. Suaminya haus pun gak jadi minum. Jadi ini penting ya. Apalagi di zaman sekarang yang orang mudah terpancing. Maka kita kalau ngomong apa sih, sama-sama keluarkan ucapan-ucapan yang baik. Tawon juga selalu yang dimakan, masukkan income-nya baik, keluarannya, outputnya juga baik. Yang kedua. Yang ketiga, tawon itu ternyata tenang. Ya kan, terbang ke sana kemari, mencari bunga ke sana kemari, cuman tenang, mabur, dan kalau mendapatkan dihisap, kalau tidak juga tidak marah, pindah mencari bunga-bunga yang lain. Kan nggak ada tawon lebah kok salto pencak silat berbagai jurus sampai potnya pada ngelimpang, agak ada. Tenang tawon itu. Orang beriman juga demikian. Dimanapun, di tempat kerja, di rumah, di masyarakat, kalau bisa ini membuat ketenangan. Kayak tawon gak pernah mengganggu siapapun, gak pernah menyakiti. Tetapi yang terakhir, tawon itu ternyata mempunyai sifat pantang mundur tanpa menyerah, gak bakal putus asa selama-lamanya. Gak ada misi untuk mengganggu, merugikan orang, merampas haknya orang. Tetapi ketika diganggu, tawon yang sekecil kok sejari, gak ada. Kecuali kalau tawon das. Gede-gede ya, Masya Allah. Tawon yang kecil ketika diganggu, siang-siang enak-enak tidur, ibaratnya pakai galah, bambu, digetel, disogok, diabrik-abrik rumahnya, dilempari batu. Tawon yang kecil kalau udah diganggu nggak peduli siapa yang mengganggu, gede dhuwur, gagah perkasa, tawon pasti akan ngejar siapa yang mengganggu. Yang mengejar pun lari terbirit-birit, masuk ke parit, menyelam. Tawon juga sabar menanti. Awas kau, paling berapa detik kamu jumbul di atas permukaan air, nanti akan saya selatak kepalamu. Tawon hebat ya. Kalau yang mengganggu belum dia sengat, dia gak akan pantang mundur, gak akan menyerah. Diuber kemanapun mereka pergi. Artinya kita juga harus punya prinsip. Kita aja di mana-mana sukanya membuat harmonisasi ketenangan. Kok ada yang macam-macam, mau mengganggu masyarakat, mengganggu norma dan nilai, mengganggu persatuan bangsa dan negara. Pasti kita akan cancut tali wondo. Kita akan bersama-sama
menegakkan prinsip, menegakkan nilai, menegakkan keadilan dan kebenaran, terutama hak-hak asasi manusia yang diselaraskan dengan ajaran agama. Ini penting ya, nampaknya tawon yang kecil kayak gitu bisa menjadi guru, bisa menjadi contoh. Oh, yang kita masukin income kita harus yang halal, keluaran kita yang baik, kita harus tenang menghormat kepada siapapun, saling menghormati, saling memberikan toleransi. Tetapi sesekali kita akan diganggu, maka pernah bangsa dan negara kita dulu sebelum kemerdekaan dijajah, dihimpit oleh para pendatang penjajah, maka mulai dari nenek moyang kita udah memberikan contoh membela hak-hak. Kalau itu diganggu, gak peduli siapapun, kita akan semangat, akan kompak menjaga persatuan dan kesatuan, terutama bangsa dan negara Republik Indonesia. Semoga kita diberikan manfaat dunia sampai kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.